Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriansyah Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis kode kelas 641B07 di pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan ke-6 yang berjudul tentang Bank Syariah. Sesuai dengan soal pada pertemuan kali ini, yaitu sebutkan perbedaan produk bank konvensional dan bank syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan dari tujuan pendiriannya, latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pertama, sedangkan tujuan dasar dari pendirian bank Islam dan perbankan atau syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Sedangkan bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penilaian syariah menjadi aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang kedua, perbedaan dari prinsip pelaksanaan. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional berikutnya itu penerapan masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas berbeda. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yang pertama terletak pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Yang ketiga, perbedaan dari sistem operasional. Perbedaan berikutnya terletak pada sistem operasional yang digunakan. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan pada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah, dan begitu pula sebaliknya. Nomor 4, perbedaan antara hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Peran nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yang debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, meliputi penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Yang kelima, kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah atau pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah, mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perjanjian terdapat beberapa rukun dan syarat syah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut. Selanjutnya, ada perbedaan dalam pengawasan kegiatan. Perbedaan bank syariah dan konvensional juga ditinjau dari pengawasan kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan dalam aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Yang ketujuh, ada perbedaan dalam proses penggalangan dana. Karena bank syariah menerapkan prinsip Islam,
maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana. Sehingga perbedaan bank syariah dan bank konvensional selanjutnya yaitu proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan secara seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Yang ke-8 ada perbedaan di sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga dan bank umum. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang ke-9 ada pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Selanjutnya ada pengelolaan dana. Terakhir, perbandingan bank syariah dan bank konvensional adalah pengelolaan denda. Denda, bukan ada apa. Ketika Anda terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, dapat denda yang dibebankan pada Anda atau sebagai nasabah, maka besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu ditetapkan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dengan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan sistem denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank, melainkan dianggarkan sebagai dana sosial. Soal kedua, apa beda penilaian kesehatan bank syariah dan bank konvensional? Yang pertama ada perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan risiko kredit. Yang kedua, pada perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan resiko likuiditas. Yang ketiga, ada perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan GCG. Yang keempat, ada perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan earnings atau penghasilan. 5. Perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan kapital. Jadi, kesimpulan dari esai di atas ialah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional pada periode 2013 dan 2018, maka dapat diambil kesimpulan pertama, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan risiko kredit. Bank konvensional memiliki risiko kredit yang lebih sehat dibandingkan bank syariah. Kedua, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan risiko likuiditas. Bank konvensional memiliki risiko likuiditas yang lebih sehat dibandingkan bank syariah. Ketiga, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan nilai GCG atau Good Corporate Governance. Bank konvensional memiliki nilai self-assessment dalam GCG lebih sehat dibandingkan bank syariah. Keempat, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan earnings. Bank konvensional memiliki earnings atau rentabilitas lebih sehat dibandingkan bank syariah. Kelima, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan kapital. Bank syariah memiliki kapital kecukupan permodalan lebih sehat dibandingkan bank konvensional. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang mohon ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.